sesuatu? Punya, Kak. Boleh diceritakan fobia terhadap sesuatu apa, Resi? Saya takut sama ulat. Boleh diceritakan lebih jelas lagi kenapa bisa takut terhadap ulat? Awalnya gini, Kak. Sebenarnya saya nggak terlalu takut sama ulat tuh, Kak. Terus pas saya masuk SMP kelas 8, ada teman sekelas saya, dia tuh bawa ulat dan ngejar-ngejar saya, Kak. Terus saya ketangkep kan sama teman saya itu. Terus dia pegang saya, terus dia liatin ulat pas di depan muka saya gini kan, Kak. Nah, dari situ saya takut banget kalau lihat ulat, Kak. Oke, jadi Resi ini mempunyai trauma terhadap ulat tersebut karena ditakut-takuti oleh teman sekelasnya. Oke, jadi di sini saya akan melakukan teknik, yaitu teknik desensitisasi sistematis. Nah, teknik desensitisasi sistematis ini digunakan untuk mengurangi kecemasan seseorang, atau dalam konseling itu ada yang berkaitan dengan behavioral atau pengubahan tingkah laku seseorang yang digunakan dalam konseling untuk mengurangi sensitif terhadap sesuatu. Nah, sekarang kita boleh praktekkan ya. Oke, baik, sebelumnya sekarang Resi boleh merilekskan tubuhnya, yaitu dengan menarik nafas dari hidung dan dikeluarkan melewati mulut. Nah, jadi ketika mengeluarkan dari mulut, rasakan semua beban-beban yang ada di pikiran, beban-beban yang ada di bahu itu dihembuskan bersama dengan nafas tadi. Oke, boleh dicoba dari sekarang ya. Nah, yang pertama, tarik nafas, tahan, hembuskan melalui mulut. Coba lagi. Tarik nafas, tahan, hembuskan melalui mulut. Oke, sekali lagi. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Oke, jadi kita ke tahap awal. Yang pertama, Resi bayangkan duduk di sebuah tempat yang sangat indah. Boleh dipejamkan matanya. Bayangkan duduk di sebuah tempat yang sangat indah. Boleh itu di taman, boleh itu di pantai, atau dimanapun yang tempatnya indah. Nah, ketika duduk di taman, bayangkan taman itu warnanya sangat hijau dan banyak bunga-bunga yang bermekaran. Bunga itu ada bunga warna putih, ada bunga warna hijau, ada bunga warna merah, dan banyak bunga-bunga yang sedang bermekaran di taman tersebut. Dan bayangkan di taman itu ada suara burung-burung berkicau, ada suara-suara hembusan angin yang sangat dingin. Dan bayangkan di taman itu terdapat pohon-pohon, bunga-bunga yang sangat indah. Nah, di taman itu ada seseorang yang teriak atau menyebut dengan kata-kata ulat. Jadi orang itu teriak dengan kata-kata ulat. Bayangkan bahwa orang itu hanya menyebut ulat dan di situ tidak ada ulat sama sekali. Hanya orang itu teriak dan menyebut-nyebut ulat. Tapi
Tapi sebenarnya di sekitaran situ tidak ada ular. Oke, baik. Sekarang boleh buka matanya dan tarik nafas, tahan, keluarkan melalui mulut. Tarik nafas, tahan, keluarkan melalui mulut. Oke, jadi gimana perasaan sekarang Resi ketika sudah membayangkan tersebut? Awalnya saya masih agak takut sih Kak, kalau mendengar kata-kata ular, tapi udah lumayan. Baik. Sekarang kita ke tahap kedua, yaitu dengan melihat gambar dari kejauhan. Sekarang boleh dipraktekkan. Boleh pejamkan mata, tarik nafas, tahan, keluarkan melalui mulut. Tarik nafas, tahan, keluarkan melalui mulut. Nah, di sini Resi boleh bayangkan ketika sedang berada di kamar. Nah, di kamar itu Resi sedang mendengarkan musik sendirian. Dan di kamar itu ada sebuah gambar, yaitu gambar ulat yang ada di dinding kamar Resi. Nah, di situ ada gambar sebuah ulat. Bayangkan itu cuma gambar, itu tidak ada di dunia nyata. Bayangkan ulatnya berwarna hijau, sangat lucu dan bermata hitam, dan dia sangat lucu gambarnya. Dan bayangkan itu cuma gambar dan tidak ada di dunia nyata, dan gak akan ada nyata di depan yang seperti di dunia nyata. Jadi itu cuma gambar ya. Jadi itu gambar dari kejauhan dan tidak bisa dia bergerak-gerak, tidak bisa ada di dunia nyata. Bayangkan itu cuma gambar yang berada di dinding. Oke, sekarang boleh buka mata. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Oke, jadi di tahap kedua ini bagaimana perasaan Resi ketika telah membayangkan tadi? Saya masih sedikit takut, tapi udah lumayan, kayak tidak kayak sebelum-sebelumnya itu Kak. Oke, baik. Kita lanjut ke tahap yang ketiga ya. Tahap yang ketiga yaitu melihat gambar dari dekat. Oke, jadi sekarang boleh pejamkan matanya. Tarik nafas, tahan, keluarkan melalui mulut. Tarik nafas, tahan, keluarkan dari mulut. Oke, sekarang boleh bayangkan ketika sedang sendiri dan sedang memegang HP. Dan ketika sedang memegang HP dan sedang membuka Instagram, di situ ada teman Resi yang memposting ulat. Nah, di situ Resi bisa melihat ulat tersebut dari dekat. Bayangkan ulat tersebut berwarna kuning dan bentuknya sangat lucu dan menggemaskan. Nah, di situ Resi bisa membayangkan bahwa
ulat itu cuma gambar dan tidak ada di dunia nyata. Walaupun melihat secara dekat, namun dia hanya sebuah gambar. Dia tidak akan bisa di dunia nyata. Bayangkan itu cuma gambar yang ada di handphone dan tidak ada di dunia nyata. Nah, sekarang boleh buka matanya, tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Nah, bagaimana perasaan Resi ketika melalui tahap yang ketiga, yaitu melihat gambar dari dekat? Kalau untuk yang ketiga ini Kak, saya lebih takut daripada yang kedua tadi. Kalau yang kedua kan melihat gambar dari jauh, jadi saya tidak terlalu takut. Kalau untuk yang ketiga ini, karena mungkin saya melihatnya dari dekat, masih agak rada takut gitu. Oke. Kita ke tahap yang keempat, yaitu tahap melihat secara nyata dari kejauhan. Sekarang boleh bayangkan di halaman rumah Resi terdapat bunga-bunga yang sangat indah. Dan Resi mengambil salah satu dari bunga yang terdapat di pekarangan atau halaman rumah Resi. Dan di samping bunga itu, yang agak jauh dari bunga itu, terdapat satu pohon. Dan bayangkan, di pohon itu terdapat ulat. Dan di pohon itu, ulatnya sedang bergerak-gerak dan semakin menjauh. Semakin menjauh ulat itu dari ranting, dari daun pohon tersebut. Nah, ketika di pohon itu ulatnya tidak mau mendekat dan ulatnya semakin jauh, dan bayangkan bahwa ulat tersebut hanya numpang lewat dan tidak akan mendekati ke Resi. Bayangkan ulatnya semakin jauh. Dia bergerak semakin jauh dari pohon tersebut. Oke, sekarang boleh buka mata. Tarik nafas, tahan, keluarkan dari mulut. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, keluarkan dari mulut. Oke, sekarang boleh diceritakan bagaimana perasaan ketika melihat ulat dari kejauhan. Itu semakin baik sih Bu, kayak udah biasa aja. Oke, jadi sudah kecemasannya sudah berkurang ya Resi. Oke, baik. Sekarang kita ke tahap yang kelima, yaitu melihat dari dekat dan akan memegangnya. Apakah itu perlu dilakukan atau sudah sampai sini saja? Cukup sampai sini aja Bu. Oke, baik. Jadi yang tahap kelima ini sekarang boleh kita bayangkan atau kita ini mempersepsikan positif terhadap ulat tersebut. Jadi gimana kita memposisikan bahwa ulat itu adalah makhluk ciptaan Allah, dan sama juga seperti kita bahwa kita ini ciptaan Allah dan kita tidak boleh menyakiti atau tidak boleh mengganggu seperti ulat tersebut. Ulat tersebut tidak akan mengganggu Resi ketika Resi juga tidak mengganggu ulat tersebut. Jadi kita harus berpikir positif bahwa ketika ada ulat, bahwa ulat itu tidak akan mengganggu kita apabila kita tidak mengganggu ulat tersebut. Jadi pada tahap ini kita harus lebih berpikir positif lagi ketika kita melihat
ulat tersebut. Apakah sudah paham? Sudah bisa? Oke, jadi gimana perasaannya sekarang ketika sudah melakukan proses teknik desensitisasi sistematis ini? Sudah lebih baik sih Kak. Kayaknya insya Allah kalau minum urat sudah biasa aja, maksudnya tidak setakut dulu. Oke, baik. Nah, terima kasih ya sudah melaksanakan teknik ini, dan besok ketika mengalami ketakutan lagi boleh konseling dengan ibu.